semua Pak. Bisa dimulai Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya banggakan, saya di sini atas nama tim pemenangan pasangan calon bupati wakil bupati Pak. Hari ini saya didampingi oleh pimpinan partai pengusung dari Demokrat, langsung oleh Pak Haji Lili, sahabat sekretaris, dan di sebelah kiri saya dari P3 Pak Ali Akbar. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait atau berkaitan dengan hasil Pilkada 2024. Alhamdulillah saya atas nama tim pemenangan 02 Ridho Kamdan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah melaksanakan hak pilihnya di 1927 TPS di Kabupaten Kuningan. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dan juga TNI Polri yang sudah turut mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan aman, tertib, lancar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap pilkada, dalam setiap kompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Itu merupakan sunatullah dari sebuah kompetisi politik. Dalam hal ini tentang perolehan suara sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa penetapan atau perolehan suara itu berdasarkan penetapan suara secara berjenjang yang nanti akan diumumkan oleh KPU sesuai dengan jadwal dan tahapan KPU. Nah, sampai hari ini tentu kami dari 02 menunggu penetapan atau penghitungan berjenjang dari KPU. Karena katanya menurut jadwal mulai besok dilakukan pleno di PPK beberapa hari, terus kemudian nanti ada pleno di KPU. Nah, untuk 02 ini saya bersandar pada Undang-Undang Pemilu, kami menunggu penetapan dari KPU. Walaupun kita juga melakukan real count, tapi kan satu dengan yang lain tidak sama hasil real count maupun quick count, sehingga kami tidak bisa menjadikan satu patokan secara valid. Maka sekali lagi 02 masih menunggu hasil penetapan penghitungan dari KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meneliti ada beberapa hal kejadian yang menurut kami tidak lazim. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil perolehan suara ya dari beberapa lembaga yang melaksanakan real count termasuk di partai kami, itu ada fenomena yang harus kita cermati, yaitu tentang banyaknya suara tidak sah di setiap TPS. Dan kalau kita akumulasikan se-Kabupaten Kuningan di 1927 surat suara tidak sah ini mencapai 30.000 lebih, 3.800-an. Nah, ini menurut kami sesuatu yang tidak wajar. Kenapa? Pelaksanaan pilkada ini tingkat kesulitannya jauh lebih mudah daripada pileg dan pilpres. Ya. Kalau pileg dan pilpres itu kan ada 5 kotak suara, ada 5 surat suara ya dengan tingkatannya, dan setiap surat suara itu sudah silebar ya, terus rigid. Setiap partai ada beberapa. Nah, pilkada ini hanya 2 surat suara yang simpel sekali, yang simpel. Setiap surat suara untuk pilgub hanya 4 pasangan calon,
untuk pilgub hanya 3 pasangan calon dan pakai foto juga. Sehingga tingkat kesulitannya jauh lebih rendah daripada pilek. Tapi kenapa perolehan suara tidak sah sedemikian ekstrim? Itu yang akan kita pertanyakan dan kita telisik. Yang kedua, ada beberapa kejadian di beberapa TPS yang persediaan surat suaranya kurang banyak, seperti di Pasawahan, di Jabranti, ada persediaan surat suara yang ditambah, yang ngambil dari TPS yang lainnya. Sementara tingkat kehadiran itu kurang dari 60%. Di satu sisi ada TPS yang kurang surat suara, sementara secara keseluruhan itu tingkat kehadiran hanya 60%. Ini yang sedang kita telisik kenapa itu terjadi. Kemudian berikutnya ada juga kotak suara yang diangkut dari desa ke TPS sehari sebelumnya. Padahal kan aturannya kotak suara itu harus diangkut itu pada hari yang sama, ya, pada hari yang sama. Apalagi yang diangkutnya itu di TPS yang jangkauannya sangat mudah di kota. Ya. Ada beberapa pertimbangan diskresi mungkin kalau di pedalaman yang mungkin tingkat kesulitan sarana angkutannya itu sulit melalui sungai, melalui apa, itu ada diskresi satu hari sebelumnya. Tapi ini di kota justru sehari sebelumnya itu sudah diangkut. Ini yang harus dipertanyakan. Itu. Jadi sekali lagi, pada akhirnya kompetisi ini ada yang kalah dan ada yang menang. Ya, tapi untuk kita mendeklar bahwa ini adalah hasil akhir, saya belum bisa menilai tentang hasil akhir. Nunggu keputusan KPU dari penghitungan berjenjang. Saya kira untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, untuk PDIP sendiri yakin menang nggak Pak? Kenapa? Dari ini partai pengusung yakin menang nggak untuk paslon 02? Kami masih merilis terus, belum final. Belum final. Dan menurut kami kalau misalnya suara sahnya itu menjadi suara yang diperebutkan, kita optimis menang. Ya. Ada hal-hal yang kemungkinan bisa ke MK nggak Pak? Itu kita belum berpikir untuk ke MK. Kalau ke MK itu kan ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan. Apakah kita akan menggugat tentang selisih suara atau menggugat TSM? Kalau misalnya tentang surat suara tidak sah ini mengandung unsur TSM, ya mungkin akan kami gugat sebagai unsur TSM. Ya, kami sedang berkonsultasi dengan tim hukum kami. Pak, untuk pelanggaran-pelanggaran di masa kampanye apakah atau di masa tenang? Termasuk itu juga, ya, termasuk itu juga unsur-unsur itu akan kita inventarisir, termasuk kejadian di Kayu Gede dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang mungkin akan kita inventarisasi dalam laporan. Itu cukup? Cukup ya? Ya, Dari Ketua Demokrat. Dari Demokrat barangkali mau menyampaikan. Saya kira tadi dari Pak Ketua Tim sudah jelas Pak. Tidak ada yang susah. Intinya kita ikuti alur dan prosedur sesuai dengan aturan. Kita yakini pada saat nanti sudah KPU dan perhitungan secara berjenjang sampai dengan ke KPU. Saya kira itu ada hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Sertifikat enggak. Dari Ketua Des Pilkada P3 Pak. Begitu Pak. Terwakili Pak. Yang kami lupa hasil resmi dari KPU. Ambil nih.